أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rashidah fi Tawdhih al-Mabadi' al-Mufidah, yaitu kitab seputar mustalah hadis karya Asy-Syaikh Al-Fadil Abu Abdurrahman Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Sekarang kita berada pada halaman yang ke-58. Pembahasan yang sangat penting perlu kita perhatikan, yaitu at-ta'nu fi dhabtir rawi. Celaan terhadap kecermatan, ketelitian hafalan seorang perawi. Jadi terkadang seorang perawi itu dikritik, dijarah dengan lisan atau dengan ucapan. Itu sebabnya apa kemarin? Imma mengenai adalahnya, sifat adalahnya. Nah, barakallahu fikum, tercoreng atau dikatakan kena jarah dengan berbagai macam sebab, mungkin kebid'ahan, kefasikan, atau yang semisalnya. Sekarang jarah yang mengena kepada seorang perawi itu berkaitan masalah dhabatnya, kekuatan hafalannya. Itu nanti juga jadi masalah. Kalau seorang perawi hafalannya tidak kuat, atau banyak kelirunya, atau lalai, tidak mutayaqqidhan, maksudnya dia lalai, ghaflah, itu nanti juga ada masalah. Kita lihat. Qala al-mu'allifu asbahullah bisababi fuhsyil ghalat. Sebabnya seorang perawi dijarah dhabatnya karena pertama fuhsyul ghalat. Apa itu fuhsyul ghalat? Banyak keliru. Jadi kalau dia menyampaikan hadis itu banyak keliru dia. Nah, kalau menyampaikan hadis banyak kekeliruannya. Nah, itu menunjukkan bahwasanya bahwasanya perawi tersebut majruh, dijarah. Maknanya adalah kasratu ghalatir rawi fi riwayatihi. Itu maknanya. Fuhsyul ghalat itu maknanya adalah kasratu ghalatir rawi fi riwayatihi. Itu perawi tersebut banyak kelirunya di dalam meriwayatkan. Paham ya? Jadi fuhsyul ghalat itu maksudnya adalah perawi tersebut kalau meriwayatkan hadis banyak kelirunya. Nah, dikit-dikit keliru. Kekeliruannya itu banyak. Itu dikenal dengan fuhsyul ghalat. Inilah yang bisa mencoreng dhabatnya seorang perawi. Karena seorang perawi itu kan memiliki sifat dhabat, yaitu kuat, teliti, cermat, hafalannya itu kan termasuk istimewa. Kalau dhabtu at-tam termasuk ciri-ciri perawi hadis yang sahih. Kalau ad-dhabtu an-naqis atau khafifud dhabt itu termasuk ciri-ciri perawi hadis yang hasan, kan itu. Jadi penting sekali. Kalau fuhsyul ghalat ini perawinya itu banyak keliru. Nah, kalau meriwayatkan hadis banyak kekeliruannya. Hukmu hadisihi, hukumnya bagaimana hadisnya? Mardudul hadis. Hadisnya ditolak karena banyak keliru. Nanti kalau diterima khawatirnya hadisnya ternyata keliru. Faham ya? Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, wa hadithuhu munkarun. Hadisnya itu dinamakan hadis munkar. Na'am. Hadisnya dinamakan hadis munkar. Ala ra'yi ba'dil a'immah, berdasarkan pendapat sebagian para imam. Naam. Jadi hadisnya ini mungkar. Kenapa mungkar? Karena perawi ini suka keliru. Kekeliruannya banyak kalau meriwayatkan hadis. Wal munkar lughatan. Nah, sekarang apa sih mungkar secara bahasa itu? Mungkar itu ismu maf'ulin wa huwa khilaful ma'ruf. Jadi udah antum pahamin ya. Al-ma'ruf sama al-munkar. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nah, munkar itu secara bahasa adalah isim maf'ul dari Dari barakallahu fikum nakaro. Paham ya? Barakallahu fikum, seperti itu. Jadi munkar itu maf'ulnya, sesuatu yang diingkari. Wa huwa khilaful ma'ruf, yang mana munkar ini lawan daripada ma'ruf. Kalau ma'ruf kan sesuatu yang dianggap bagus.
Wastilahan ini penting secara istilah ini, hadis mungkar itu yang bagaimana? Marwahu dha'ifu mukhalifan lil maqbul ini. Seorang perawi yang lemah, yang dhaif, meriwayatkan suatu hadis tapi berseberangan dalam keadaan menyelisihi perawi yang makbul yang terima hadisnya. Jadi perawi yang makbul itu mencakup perawi hadis sahih, perawi hadis apa? Hasan. Nah, ini perawi yang dhaif ini meriwayatkan dengan suatu riwayat yang berseberangan menyelisih para perawi yang makbul. Itu namanya apa? Mungkar hadisnya. Sudah dhaif meriwayatkan menyelisih lagi. Yang diselisih orang-orang perawi yang makbul. Faham maksudnya ya? Jadi makbul ini umum. Bisa mencakup perawi hadis sahih, bisa mencakup perawi hadis apa? Hasan. Karena dua-duanya makbul diterima. Faham insyaallah? Jadi yang menyendiri ini, yang menyelisih ini perawi yang bagaimana? Bukan yang thiqah, tapi perawi yang apa? Dhaif. Kalau thiqah, sudah kita lewati kan? Kalau seorang perawi yang thiqah yang menyendiri dalam keadaan menyelisih riwayat-riwayat para perawi thiqah yang lainnya atau yang lebih thiqah, maka apa? Syadz. Ya kan? Sudah kita lewati. Kalau mungkar ini perawi yang dhaif itu loh. Perawi yang dhaif meriwayatkan suatu hadis dalam keadaan menyelisih apa? Para perawi yang makbul yang mereka tidak meriwayatkan hadis tersebut. Allah musta'an. Seperti itu. Wa yutlaq 'ala man fahsha ghalatuhu aw kana mukhaffalan fi riwayatihi wa huwa al-muradu bihi huna. Lafaz mungkar ini digunakan untuk orang yang banyak kelirunya atau orang yang apa? Yang perawi tapi senangnya itu lalai di dalam meriwayatkannya. Paham ya? Jadi lafaz mungkar ini diperuntukkan untuk man fahsha ghalatuhu. Diperuntukkan untuk orang yang apa? Banyak kelirunya. Au kana mughaffalan atau perawi yang apa? Mughaffal, yang lalai. Fi riwayatihi di dalam riwayatnya. Wa huwa al-muradu bihi huna. Inilah yang diinginkan di pembahasan kita ini. Yang banyak kelirunya, lalai dalam meriwayatkan, maka dikenal dengan mungkar. Waqad yutlaqul munkaru 'ala mutlaqit tafarrud. Terkadang mungkar itu juga digunakan untuk semata-mata tafarrud, menyendiri. Paham ya? Karena dia menyendiri diingkari gitu loh. Siapa yang menyendiri? Yang menyendiri adalah perawi yang dhaif, bukan perawi yang thiqah. Yang menyendiri dengan suatu riwayat adalah perawi yang dhaif. Sehingga apa? Diingkari hadisnya mungkar. Mohon insyaallah. Na'am. Sawa'an kana al-mutafarrid dha'ifan aw maqbulan wala ahliyata lahu fit tafarrud. Masyaallah. Baik yang menyendiri tersebut adalah perawi yang lemah maupun perawi yang makbul. Bayangkan, perawi yang makbul pun tapi dia tidak punya keahlian di dalam menyendiri. Maksudnya kalau dia itu menyendiri itu lemah gitu loh. Dia harus butuh penopang, penguat yang lainnya. Jadi ketika dia menyendiri, barakallahu fikum, bisa dikatakan mungkar. Paham ya? Bisa dikatakan mungkar, barakallahu fikum. Itu seperti itu ya. Jadi perlu diperhatikan perbedaannya. Misalnya contohnya, ma akhrajahu at-Tabrani fi Shaghir. Contohnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam barakallahu fikum As-Shaghir, Sunan As-Shaghir. Wal Awsat, dan juga di dalam Awsat min tariq Zafir bin Sulaiman. Dari jalannya Zafir bin Sulaiman, haddatsana Malik bin Anas an Yahya bin Sa'id Al-Ansari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, ini hadisnya mungkar ya. Anas bin Malik berkata, "Lamma kanat sabihatu ihtalamtu dakhalat 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu anni qad ihtalamtu. Faqala la tadkhul 'ala an-nisa." Ini penting ini ya. Maksudnya bagaimana? Suatu ketika Anas bin Malik saat itu di pagi hari beliau mimpi basah, ihtalam. Ya, mimpi basah. Kemudian apa? Salah satu istri Rasulullah masuk kepada Rasulullah mengkabarkan bahwasanya Anas bin Malik itu sudah apa? Mimpi basah. Akhirnya Rasulullah mengatakan la tadkhul an-nisa. Kalau seperti itu kamu jangan masuk lagi ke barakallahu fikum lingkungan para wanita, maksudnya sudah dewasa. Maksudnya adalah sudah dewasa. Kan Anas bin Malik kan termasuk pembantunya Rasulullah. Iya enggak? Khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tapi hadisnya mungkar ini. Hadisnya apa? Mungkar. Barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat
Qala Ibnu Hibban, Zafir katsirul ghalat fil akhbar. Zafir ini, Zafir bin Sulaiman, perawi yang banyak kelirunya di dalam mengkabarkan. Wasi'ul waham fil athar. Luas sekali kekeliruannya di dalam menyampaikan asar. Ala sidqin fihi, walaupun dia jujur. Jujurnya jujur, cuman kelirunya na'am. Paham ya? Dia jujur cuman banyak keliru ini loh. Banyak keliru di dalam menyampaikan. Orang keliru itu kan bukan berarti dusta kan? Paham belum? Ketika antum menyampaikan hadis keliru, yang antum sampaikan antum bohong enggak antum? Enggak bohong kan? Jujurnya jujur nih ya, cuman banyak keliru. Naam, wa qala saji katsirul waham. Naam, banyak kekeliruannya. Bedakan waham dan waham ya. Ini bacanya bukan waham tapi waham. Wahamun. Banyak kelirunya, ghalatun. Wahamun itu artinya ghalatun. Naam. Wa dzakara an-Nasa'i fi du'afa wal matrukin. Al-Imam An-Nasa'i menyebutkan dalam barisan du'afa yaitu para perawi yang lemah, wal matrukin, dan perawi yang ditinggalkan. Yang ditinggalkan riwayatnya. Nah, seperti itu. Wa qala 'indahu haditsun munkarun an Malik. Masyaallah, jelaskan di sana di dalam kitab du'afa wal matrukin disebutkan bahwasannya Zafir bin Sulaiman itu adalah apa? Memiliki hadis yang mungkar, yaitu dari Malik. Paham ya? Dari Malik. Kan itu jalurnya Malik bin Anas kan? Haddatsana Malik bin Anas, ya kan? Awas, dari Zafir bin Sulaiman, haddatsana Malik bin Anas. Paham insyaallah? Jadi hadisnya mungkar hadisnya. Qala Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, qultu wa huwa hadza. Syekh Al-Albani mengatakan, "Na'am barakallahu fikum, aku berkata, dialah ini." Maksudnya siapa? Zafir bin Sulaiman itulah yang na'am barakallahu fikum mungkarul hadis. Paham insyaallah ya? Ini ada kemungkinan di bawah itu faedah sangat bagus. Kalaulah hadisnya itu sahih, bagaimana Anas bin Malik kok bisa masuk ke rumah Rasulullah? Padahal kan antara istri-istri Rasulullah itu kan bukan mahramnya. Kita katakan, nah kemungkinan besar barakallahu fikum itu dulu sebelum turun ayat hijab. Paham ya? Nah, setelah turun ayat hijab, nah ketika barakallahu fikum Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau masuk, nah tiba-tiba apa? Tiba-tiba langsung tutup dengan sitar antara barakallahu fikum Anas bin Malik dan antara Rasulullah, karena di situ ada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu kemungkinan besar. Disebutkan bahwa itu faedahnya itu bisa lihat sendiri, itu catatan kaki nomor 1 itu. Barakallahu fikum, kejadian barakallahu fikum larangan untuk masuk tadi itu setelah turun ayat hijab. Wa illa kan beliau pembantunya, khadimun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum, seperti itu. Kemudian yang kedua, celaan terhadap seorang perawi mengenai dobetnya, ketelitian, kecermatan hafalannya. Barakallahu fikum, yang kedua sebabnya apa? Karena ghaflah. Sebab yang kedua karena apa? Karena ghaflah. Barakallahu fikum, kita lihat ghaflah itu lalai. Ghaflah itu lalai. Maknanya apa? Anna rawiya laisa ladaihi minal yaqdah wal itqan ma yumayyizu bihi shawab minal khata' fi marwiyatihi. Perhatikan di situ. Ghaflah itu apa sih maknanya? Maknanya bahwasanya seorang perawi itu dia tidak memiliki apa? Dia di sisinya tidak memiliki yaqdah, kesadaran. Jadi ketika menyampaikan tuh ghaflah, lalai gitu loh. Wal itqan, dan tidak memiliki kemantapan hafalan. Itqan itu mutqin, mantap hafalannya. Dia enggak memiliki kemantapan hafalan, enggak memiliki apa? Barakallahu fikum, kesadaran juga. Di dalam menyampaikan tuh ghaflah, lalai dia. Barakallahu fikum, di dalam menyampaikan lalai. Yang dengannya apa? Dia tidak bisa membedakan antara yang shawab dan yang khata'. Enggak bisa membedakan antara yang benar dan yang keliru. Fi marwiyatihi, di dalam riwayat-riwayat yang dia riwayatkan. Ghaflah, lalai. Padahal dia bisa dikatakan bagus, cuman lalai. Lalai dan hafalannya tidak mantap, tidak kuat, sehingga apa? Sehingga enggak bisa membedakan ini riwayat yang benar atau riwayat yang keliru gitu loh. Faham maksudnya ya? Hadisnya bagaimana? Hukum hadisnya, hukum hadisnya. Wa man kathurat ghaflatuhu fayuqal li hadithi munkar kama taqaddam. Kalau kekeliruannya itu banyak, lalainya itu banyak lalai, sering lalai, paham ya? Maka hadisnya dikatakan mungkar juga. Hadisnya dikatakan mungkar juga. Naam. Paham soal ini ya? Jadi kalau orangnya itu hafalannya tidak kuat, kemudian sering lalai, barakallahu fikum, tidak dalam keadaan mutayaqqid. Mutayaqqid itu sadar. Dinamakan sadar itu bagaimana?
ketika dia itu menyampaikan hadis itu sebagaimana ketika dia mengambilnya. Paham ya? Nah, tidak apa? Tidak keliru, tidak berseberangan yang disampaikan. Nah, itu namanya mutayaqqid, namanya sadar, tidak ghaflah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Nah, kita lihat di sini. Misal contohnya ma akhrajahu Ahmad wa Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Yakhruju min Khurasan rayatun sudun la yarudduha syai' hatta tunsaba bi Ilya." Nallahu musta'an. Ayo. Ini hadisnya dhaif, lemah, tapi sering digembor-gemborkan orang-orang yang apa? Nah, barakallahu fikum dari kalangan ISIS, jaringan Al-Qaeda. Paham ya? Nah, bahwasanya akan muncul, akan keluar nanti dari Khurasan bendera-bendera yang berwarna hitam. Nah, la yarudduha syai', tidak ada satupun yang mampu menolaknya atau menahannya. Sampai ditancapkan bendera tersebut di Ilya. Ilya itu nama tempatnya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Hadisnya apa ini? Kita lihat. Wa fi sanadihi Rushdin bin Sa'ad. Nah, di dalam sanadnya itu ada Rushdin bin Sa'ad, dha'afahu ghairu wahid minal a'immah. Didhaifkan lebih daripada satu imam. Ghairu wahid minal a'immah itu artinya bukan selain satu itu ya, tapi lebih dari satu imam. Paham ya? Lebih dari satu imam mendhaifkan, melemahkan apa hadis tersebut. Nah, wa qala Abu Hatim, berkata Abu Hatim rahimahullah, munkarul hadis. Mungkar, hadisnya mungkar. Wa fihi ghaflah, dan juga dia barakallahu fikum mengalami kelalaian, ghaflah, tidak mutayaqqid. Wa yuhadditsu bil manakir an istiqat. Dia barakallahu fikum menyampaikan hadis itu dengan hadis-hadis yang mungkar. Dari apa? Dari perawi yang thiqah. Bayangkan itu. Nah, jadi perawi yang dia ambil itu mungkin thiqah, tapi ketika menyampaikan dia penyampaian itu penyampaian dengan yang barakallahu fikum mungkar. Dhaiful hadis, lemah hadisnya. Nah, barakallahu fikum Rushdin bin Sa'ad. Wa qala An-Nasa'i, berkata Imam An-Nasa'i rahimahullah, matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan. Wa qala fi mawdi'in akhar, di tempat yang lain mengatakan dhaiful hadis la yuktab haditsuhu. Rushdin bin Sa'ad ini dia lemah hadisnya, enggak boleh ditulis hadisnya. Lemah, perawi yang lemah dia. Paham ya? Nah, mau soal ini ghaflah itu lawan dari mutayaqqid. Lawan dari mutayaqqid. Mutayaqqid itu maksudnya dia itu tidak lalai, sadar ketika menyampaikan sebagaimana dia mengambil hadis dari apa? Gurunya. Nah, yang ketiga bisar bil waham ini. Waham itu mirip dengan ghalat kan? Cuman dibedakan di sini. Dengan sebab al-waham, celaan seorang perawi mengenai dabatnya, ketelitian, kecermatan, kekuatan hafalannya dicela kenapa? Dikarenakan bisababil waham, karena kekeliruan. Waham itu artinya ghalat. Kalau wahmun apa kemarin? Diddu ad-dhan. Bedakan ya, kalau wahamun dengan wahmun sudah beda. Kalau wahmun lawan dari dhan. Dugaan kuat, sangkaan kuat, tapi kemungkinan besarnya keliru, itu namanya wahm. Paham ya? Tapi kalau waham artinya ghalatun. Tinggal ditimbang aja. Wahamun ghalatun. Paham ya? Haknya di fathah. Naam. Maknanya apa? An yarwiyar rawi 'ala sabili tawahhum wal ghalat. Seorang perawi meriwayatkan dalam bentuk apa? Na'am barakallahu fikum, keliru. Keliru. Tidak apa? Tidak dalam keadaan dia itu yakin, keliru. Waqad yujad fi thiqah, yang seperti ini bisa terjadi pada perawi yang thiqah. Perawi yang thiqah aja yang namanya kekeliruan, bisa enggak? Bisa, karena enggak ada yang maksum dari kekeliruan. Jadi perawi yang thiqah aja bisa jadi apa? Terjatuh dalam kekeliruan, tapi enggak seperti yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan fuhsul ghalat. Kekeliruannya itu banyak sekali. Dikit-dikit keliru, dikit-dikit keliru. Kalau setiap meriwayatkan keliru, nah itu kan udah parah. Kalau waham ini wajar, orang keliru dalam meriwayatkan itu wajar. Nah, tapi kan nanti diterangkan, dijelaskan di tempat yang lain kan itu. Hukmu haditsih, hukum hadisnya bagaimana? Hukumnya hadis yang perawinya waham tadi itu, idza urifa wahamur rawi,
fi hadis fala yuqbal wa haditsul mu'all ini. Kalau kekeliruan perawi itu diketahui di dalam hadis, wah ini keliru ini, maka enggak diterima hadisnya. Hadisnya dikenal mu'all, ada cacatnya. Paham belum? Kan sudah kita lewati termasuk syarat hadis sahih apa? Nah, barakallahu fikum. Nah, wala yakunu apa? Apa? Wala yakunu fihi apa? Illatun qadihah. Ya enggak? Hendaknya di dalamnya tidak ada apa? Tidak ada penyakit atau cacat yang bisa merusak. Nah, ini mu'all ini. Mu'all ini hadis ini cacat. Oleh karena itu Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullah, sudah ana sebutkan berkali-kali, beliau ngarang kitab apa itu? Ahadits mu'allah. Paham ya? Hadis-hadis yang mu'allah, yang berpenyakit tapi zahirnya sahih, itu loh yang jadi permasalahan itu. Hadisnya itu zahirnya nampaknya sahih, tapi ternyata di dalam ada penyakit. Nah, siapa yang mengetahui ini? Para jahabidah, para cendekiawan, para pakar hadis tahu. Kalau kita mungkin tahunya zahirnya, ini zahirnya sahih ini. Nah, oleh karena itu Syekh Muqbil ketika ngarang itu tujuannya apa? Biar tahu bahwasanya hadis itu berpenyakit, ada cacatnya. Kan dhahiruhu sihhahan itu, dhahirnya kan sahih, tapi kan yang tahu dalamannya itu ya, yang tahu dalamannya antum sekarang dalam masalah dunia aja, orang sakit. Dia punya penyakit dalam. Ketika dia jalan dhahirnya sehat enggak dia? Sehat kan? Sehat sebulan. Padahal dia punya penyakit dalam. Siapa yang tahu penyakit dalam itu? Ya dokternya, pakarnya. Ini juga sama. Hadisnya dhahirnya masyaallah syaratnya haddatsana fulan, haddatsana alan. Kelihatannya dhahirnya itu hadisnya ini sahih dhahirnya ya. Tapi ternyata para cendekiawan, para pakar hadis meneliti, mengecek, ternyata ada penyakit di dalamnya. Nah, penyakit ada dua, illah qadihah sama illah ghairu qadihah. Penyakit yang bisa merusak hadis sama penyakit yang tidak merusak hadis. Faham maksudnya? Nah ini illah di sini illah yang qadihah. Kita lihat. Wal mu'all lughatan ismahul min a'allahu bikadza wa huwa mu'allun. Nah, mu'all itu adalah secara bahasa isim maf'ul. Dari kata apa? Man a'allahu bikadza. Ya, orang yang apa? Nah, barakallahu fikum, nah berpenyakit. Nah, dengan penyakit seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya dia itu nah berpenyakit. Ini kalau orang ya. Tapi kalau hadis, berarti hadisnya berpenyakit. Dengan penyakit yang bisa merusak kesahihan hadis tersebut. Siapa yang tahu penyakitnya? Siapa tadi yang tahu penyakitnya? Para jahabidah, para cendekiawan, para pakar hadis. Adapun kita tahunya dhahirnya sahih. Ya seperti yang Anda sebutkan tadi itu. Antum ketika melihat orang dhahirnya sehat, Masya Allah, gemuk badannya sehat, tapi kan ternyata dia punya penyakit dalam itu loh. Nah, siapa yang tahu penyakit dalam ini? Ya dokternya tadi, para pakarnya, enggak sembarangan. Nah, kita lihat. Wastilahan, ini penting biar semakin jelas istilah. Huwal haditsul ladzi utli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi. Ma'a anna dhahira salamatul hadis minha, masyaallah. Ini bagus sekali nih definisinya, perhatikan. Hadis mu'all itu adalah al haditsul ladzi, yaitu hadis yang utli'a fihi ala illatin taqdahu fi sihhatihi. Hadis yang apa? Dijumpai di situ ada penyakit yang bisa merusak kesahihannya. Antum perhatikan itu ya, definisinya itu al haditsul ladzi utli'a fihi ala illatin taqdah na'am fi sihhatih. Itu hadis yang dijumpai di dalamnya ada penyakit yang bisa merusak kesahihannya. Faham insyaallah nih? Ada penyakit yang bisa merusak apa? Kesahihan hadis tersebut. Ma'a, dalam keadaan bersamaan dengan itu, an-dhahira salamatul hadis minha. Dhahirnya itu hadisnya selamat dari cacat, selamat dari penyakit. Faham maksudnya? Ya ini yang bisa menghukumi siapa tadi? Para jahabidah, para cendekiawan, para pakar dalam bidang hadis. Nah ini faedahnya bagus. Faedatun al-murad bil illah huna sababun ghamidun khafiyyun qadihun fi sihhatil hadis. Ini yang jadi permasalahan. Jadi kita mungkin kalau belum pakarnya, belum paham, belum pernah meneliti, belum pernah mengecek, mungkin kesulitan. Paham ya? Tapi kalau sudah pakarnya langsung tahu. Nah, barakallahu fikum, kalau sudah pakarnya langsung tahu, seperti Imam Bukhari, Ibnu Abi Hatim, itu enggak usah nanya, sudah itu mereka pakarnya, para jahabidah mereka. Wah, ini hadisnya mu'all ini, hadisnya berpenyakit ini, tahu. Paham ya? Tapi kalau kita biasanya, nah kita lihat. Yang diinginkan penyakit di sini ada sababun, sebab ghamidun, rumit. Sebab yang rumit, khafiyun, tersembunyi, qadihun, merusak fi sihhatil hadis, kesahihan hadis.
Coba bayangkan. Sebab yang rumit tersembunyi, sudah rumit tersembunyi lagi gitu loh. Paham belum? Yang rumit yang yang nampak aja kadang sulit ya enggak? Tapi ini sudah rumit tersembunyi merusak kesahihan hadis. Nah, sesuatu yang rumit yang tersembunyi ini yang tahu adalah para pakar hadis. Paham ya? Nah, yang mereka memang fannya di bidang hadis. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kalau kita-kita yang mungkin tahunya setelah terjadi atau setelah dikumpulkan. Yang paling mudahnya kalau antum mau melihat contohnya hadis yang sudah kami sebutkan tadi, kitabnya siapa? Karya Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, yaitu Ahadits Mu'allah itu. Paham ya? Hadis-hadis yang ada cacatnya atau berpenyakit yang dohirnya sahih. Paham maksudnya? Nah, ikhwani fi din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Misalnya contohnya, ma akhrajahu an-Nasa'i akhbarana Harun bin Abdullah qala hadatsana Abu Dawud al-Hafari al-Hafiz wa huwa Ibnu Ghiyath, Hafiz Ibnu Ghiyath, an Humaid wa huwa Ibnu Abi Humaid al-Khuzai, an Abdullah bin Syaqiq an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau salat dalam keadaan bersila. Mutarabbi'an itu dalam keadaan bersila. Paham ya? Duduk bersila. Nah, kita lihat, tsumma qala an-Nasa'i la a'lam ahadan. Aku tidak mengenal seorang pun. Dalam apa? Dalam hadis itu perawi-perawinya. Rawah hadzal hadis ghairu Abi Dawud wa wasiqah. Telah meriwayatkan hadis ini selain Abi Dawud wa wasiqah. Nah, antum bisa lihat pembahasan di bawah itu panjang lebar. Wala ahsib hadzal hadis illa khata'. Dan aku tidak menganggap hadis ini kecuali kekeliruan. Wallahu taala a'lam. Hanya Allah taala yang lebih tahu. Paham ya? Jadi hadis ini dianggap kekeliruan. Karena apa? Karena kalau untuk orang salat dengan duduk itu bebas sebenarnya. Paham ya? Intinya mana yang dimudahkan. Kalau antum mudahnya barakallahu fiikum hafizakumullah. Kalau antum mudahnya itu dengan bersila. Kalau mudahnya dengan menjulurkan kakinya. Paham ya? Mana yang mudah? Kalau antum mudahnya seperti duduk iftirash, paham ya? Duduk iftirash itu silakan. Mana yang dipermudah? Kadang kan ada orang kan penyakitnya macam-macam. Kalau duduk bersila dia mudah, ya silakan sholat dengan bersila nggak masalah. Adapun kalau mengharuskan bersila itu hadisnya apa tadi? Hadisnya lemah, hadisnya ada penyakitnya tadi itu. Paham ya? Barakallahu fiikum. Antum bisa lihat di bawah itu. Penjelasannya panjang lebar itu. Sholatul qa'id ghairul mutarabbi' ala nisfi min sholatil qa'im. Salatnya orang yang duduk tapi tidak duduk bersila, maka setengah pahalanya orang yang salat dengan berdiri. Ini sudah dibahas para ulama, tergantung salatnya bagaimana. Salat sunnah, kalau salat sunnah qiyamul lail, itu antum salat dengan duduk pun boleh walaupun mampu berdiri. Tapi setengah apa? Setengah pahala orang yang salat dengan berdiri. Enggak harus mutarabbi', enggak harus duduk bersila, enggak harus. Paham ya? Tapi kalau salatnya orang yang sholat wajib, kok dia itu sholatnya dengan apa? Barakallahu fikum, dengan duduk karena nggak mampu dengan berdiri, sholatnya utuh, pahalanya seperti orang sholat dengan berdiri. Faham maksudnya? Bedanya itu. Tapi kalau sholat sunnah, seperti qiyamul lail, antum kan walaupun nggak sakit boleh menyengaja sholat dengan duduk, boleh nggak? Boleh, tapi pahalanya setengahnya. Tapi kalau sholat wajib nggak boleh atau menyengaja dengan duduk, kalau mampu harus berdiri. Nah kalau nggak mampu dengan duduk, pahalanya utuh seperti orang yang sholat dengan berdiri. Faham? Barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Itu penjelasannya sangat bagus sekali. Kita selesaikan itu. Wa qala Ibnu Nasr Al-Marwazi rahimahullah fi qiyamil lail, lam ya'ti fi syai'in min al-akhbar allati ru'aynaha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu shalla jalisan. Tidak datang satu hadis pun barakallahu fikum yang kami meriwayatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau salat dengan duduk, dalam keadaan duduk. Sifatu julusihi kaifa kanat. Sifat duduknya bagaimana itu enggak ada. Paham ya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan duduk itu benar. Suatu ketika pernah salat dalam keadaan duduk itu benar. Cuman duduknya itu enggak disebutkan bagaimana kaifiyahnya. Paham enggak ini? Paham enggak? Enggak disebutkan kaifiyahnya. Yang ada riwayat Rasulullah barakallahu fikum ketika sudah tidak mampu dengan berdiri dengan duduk. Duduknya kayak apa? Disebutkan enggak kaifiyahnya?
Enggak disebutkan, itu penting. Illa fi hadits ruwiyan Hafiz bin Ghiyath, kecuali satu hadis. Kecuali hadis yang diriwayatkan dari Hafiz bin Ghiyath, akhta'a fihi Hafiz. Ini penting ya. Hafiz ternyata keliru gitu loh. Fadzakrahu tsumma qala, kemudian dia menyebutkan seraya berkata wa haditsus shalah jalisan rawahu an Humaid an Abdullah bin Syaqiq ghairu wahid kama rawahu nas. Hadis salat dengan duduk tersebut diriwayatkan dari Humaid, dari Abdullah bin Syaqiq. Nah, barakallahu fikum, tidak hanya satu orang saja, sebagaimana diriwayatkan oleh banyak manusia. An Abdullah bin Syaqiq rahimahullah wala dzakara tarabbu fi, tapi enggak disebutkan lafaz tarabbu. Paham belum? Tidak disebutkan lafaz apa? Tarabbu, tidak disebutkan lafaz bersila. Ada memang salat dengan duduk itu benar. Rasulullah pernah salat dengan duduk, tapi bersilanya ini loh. Duduk bersilanya ini enggak ada. Warwahu Muhammad an Budail bin Maisarah wa Humaid an Ibn Syaqiq fa dzakarahu sawa, disebutkan sama. Wa kan hafaz rajulan idza haddatsa min hifdhi rubbama ghalita. Ini dulunya hafaz ini kalau dia itu menyampaikan hadis dari hafalannya, nah barakallahu fikum, rubbama ghalita, terkadang keliru. Terkadang keliru. Jadi kalau perawi yang seperti ini hati-hati. Nah, maksudnya apa? Kalau yang diriwayatkan itu benar, ternyata keliruan bahaya. Huwa ma'rufun bidzalika 'inda ashabil hadis. Menurut para ahli hadis sudah ma'ruf bahwasanya Hafiz bin Ghiyath itu kalau meriwayatkan hadis dari hafalannya itu terkadang keliru. Qala falam yathbut fi kayfiyati julusil musalli qa'idan 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam khabarun. Masyaallah, ini kesimpulannya. Jadi antum enggak usah bingung, kesimpulannya ini kesimpulannya. Kesimpulannya apa ya, San? Kesimpulannya ini. Falam yathbut fi kayfiyati julusil musalli qa'idan 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam khabarun. Enggak ada satu kabar pun yang sahih, tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai kaifiyah bentuk tata cara duduknya salat orang yang duduk. Tata cara bentuk duduknya itu, kaifiyahnya duduknya bagaimana? Itu enggak ada satu hadis pun yang sahih. Yang ada salat dengan duduk itu benar. Cuman bagaimana duduknya, bentuknya wallahu a'lam, bebas itu maksudnya itu. Nah, al-amru wasi', perkaranya bebas. Antum mau bersila silakan, mau berselonjor silakan. Paham ya? Selonjor bahasa Indonesianya apa? Selonjor. Apa selonjor bahasa Indonesianya? Antum? Selonjoran bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya apa? Isa. Antum? Ya dalam keadaan menjulurkan kedua kakinya itu aja. Panjang. Bahasa Indonesianya panjang. Bahasa Jawanya selonjor itu. Paham ya? Maksudnya itu bebas, antum mau duduk dalam keadaan apa? Tarabbu', yaitu bersila seperti ini, ataupun menjulurkan kedua kakinya tadi itu, ataupun seperti duduk iftirash itu enggak masalah. Mana yang dipermudah silakan tafadhol, seperti itu. Karena apa? Enggak ada satu hadis pun apa tadi? Tidak ada satu hadis pun yang sahih mengenai tata cara kaifiyah bentuk duduknya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Paham ya? Salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan duduk. Nah, duduknya bentuknya kayak apa itu enggak ada hadis yang sahih. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.